Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Alfarisi, NIM 201440115 dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang, tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama, sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria, di sini sudah ada gambar dan sudah ada nama-namanya, bagian-bagiannya. Ada kandung kemih, fable bone, vas deferens, uretra, penis, testis, skrotum, epididymis, kelenjar cover, kelenjar prostat, dan vesika seminalis. Selanjutnya sistem reproduksi wanita. Ada ruas tulang belakang, rektum, cervix, vagina, anus, labia mayor, labia minor, uretra, klitoris, tulang kemaluan, kandung kemih, rahim, jumbai, oviduk, dan ovarium. Selanjutnya genitalia internal. Genitalia internal, ovarium, uterus, cervix, vagina, endometrium, dinding rahim, corpus luteum, polikel, dan saluran telur. Ada juga genitalia eksternal. Ada klitoris, labia minor, selaput darah, pintu masuk vagina, labia mayor, anus, vestibulum, pembukaan uretra, dan kulub kuteris. Dari organ reproduksi pria di atas, ada beberapa fungsi. Yang pertama, penis, berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh perempuan. Yang kedua, testis, berfungsi sebagai penghasil sperma dan hormon testosteron. Yang ketiga, vas deferens, berfungsi sebagai saluran yang dilalui sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis atau kantong sperma. Yang keempat, epididymis berfungsi menyimpan sperma untuk sementara. Yang kelima, vesika seminalis berfungsi menghasilkan air mani yang bersifat lengket. Yang keenam adalah kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat basah dan berwarna putih. Yang ketujuh, kelenjar cover, berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat basah. Yang kedelapan, kandung kemih berfungsi menyimpan urin. Dan yang terakhir, uretra, berfungsi untuk mengeluarkan urin sekaligus sperma. Selanjutnya, fungsi organ pada sistem reproduksi manusia. Maksudnya wanita. Yang pertama, ovarium, berfungsi untuk memproduksi ovum dan sekresi hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua, oviduk, berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Yang ketiga, rahim, berfungsi untuk tempat berkembangnya embrio. Yang keempat, vagina, berfungsi sebagai jalan lahir bayi saat persalinan serta tempat keluarnya darah saat menstruasi. Yang kelima, cervix, berfungsi memproduksi lendir. Yang keenam, rektum, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Selanjutnya, labia mayor, berfungsi melindungi struktur alat kelamin internal. Selanjutnya, labia minor, berfungsi untuk saluran urin dan pembukaan kelenjar Bartholin. Selanjutnya, klitoris, berfungsi untuk memberikan kenikmatan seksual. Selanjutnya, kandung kemih, berfungsi untuk menyimpan urin. Uretra, berfungsi untuk mengeluarkan urin. Rektum, berfungsi untuk tempat penyimpanan sementara feses. Dan yang terakhir, anus, sebagai membuang feses dari tubuh melalui proses defekasi. Selanjutnya, pada genitalia internal, ada vagina yang merupakan saluran musculomembranous atau otot selaput yang menghubungkan rahim dengan dunia luar. Yang kedua, ovarium merupakan kelenjar berbentuk buah kenari, terletak kiri dan kanan uterus di bawah tuba uterina dan terikat di sebelah belakang oleh ligamentum latum uterus. Yang ketiga yaitu tuba Pavlovi, berfungsi untuk menangkap ovum yang dilepaskan saat ovulasi sebagai saluran dari spermatozoa ovum dan hasil konsepsi, tempat terjadinya konsepsi, dan tempat pertumbuhan serta perkembangan hasil konsepsi sampai mencapai bentuk blastula yang siap melakukan implantasi. Ada uterus, merupakan jaringan otot yang kuat terletak di pelvis minor di antara kandung kemih dan rektum. Ada juga genitalia eksternal. Ada mons pubis. Mons pubis adalah bagian yang menonjol yang melingkar di depan simfisis pubis, dibentuk oleh jaringan lemak di bawah kulit meliputi daerah simfisis yang ditumbuhi rambut pada masa pubertas.
Yang kedua ada labia mayor. Labia mayor adalah lipatan kulit yang menonjol secara longitudinal yang memanjang ke bawah dan ke belakang dari mons pubis dan membentuk batas lateral yang banyak mengandung saraf. Ada juga labia minor, yaitu lipatan kecil yang terdapat di antara labia mayor, memanjang dari klitoris secara oblik ke bawah dan samping belakang sepanjang 4 cm di sisi oripisum vagina. Yang keempat, klitoris. Klitoris adalah tonjolan kecil yang melingkar berisi jaringan erektil yang sangat sensitif. Terdapat di bawah kommisura labia anterior dan sebagian tersembunyi di antara ujung anterior labia. Banyak mengandung saraf. Selanjutnya vestibula atau vestibulum vagina adalah celah di antara labia minor di belakang glans klitoris. Di dalamnya terdapat orificium uretra 2,5 cm. Ada orificium uretra atau orificium vagina adalah celah yang terdapat di bawah dan di belakang muara uretra. Ukurannya bergantung pada himen. Lipatan tepi di dalamnya berkontrak satu sama lainnya. Ada juga mulut vagina atau labia. Adalah lipatan kulit yang membentuk pulpa pada bagian luar vagina. Dan yang terakhir adalah perineum. Adalah area kulit antara liang vagina dengan anus atau dubur yang dapat robek ketika melahirkan atau secara sengaja digunting guna melebarkan jalan keluar bayi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.